dan saya punya utang kurang lebih langsung pada saat itu 350.000 real Saudi. Kalau kali 4.000 sekian mungkin sekitar 1,6 miliar. Saat itu juga harus bayar. Dan minta petuah dari sini. Gimana caranya saya keluar dari masalah ini? Ini bukan pergi ke bankir, bukan pergi ke ahli ekonomi, pergi ke saya. Ya saya kasih jawaban istighfar lagi. Kita minta sih, saya tahu banyak istighfar. Wallahil adzim dia bilang, dia tetap kerja seperti biasa. Kata gimana caranya? Di mana dia duduk? Di tempat kerja, di jalan, di kendaraan, di kantor. Selesai ngadepin klien, selalu istighfar. Nggak lewat seminggu selesai. Gimana caranya? Allah alam. Tapi ya tetap kerja Pak, tetap giat usahanya, dibarengi dengan istighfar. Istighfar. Korelasi gimana Ustaz? Gak ada nalar yang bisa menyambungkannya. Tapi percayalah, dengan ibadah ini solusi hidup kita, termasuk di dalamnya sholat. Kalau antum sholatnya benar, terjauh dari maksiat. Kadang-kadang kita ini maksiat inilah yang menghalangi kita dengan rezeki kita yang udah ada di depan. Kadang-kadang maksiat langsung tertolak. Teman saya Ustaz tiap malam kelabing enak aja hidupnya, lah itu gak direkan. Dia gak sekolah, gak masuk dalam sistem. Kita yang sekolah ada ujiannya. Yang gak sekolah yang gak ada ujian. Ya kalau gak mau kayak gitu, gak usah sholat. Ya, gak masuk dalam sistem. Lihat nanti gimana hari akhirnya. Lihat nanti kalau bapaknya gimana. Jadi sholat itu kalau benar sholatnya, ya, gimana kita mengerjakan wajib-wajibnya dan buku-bukunya. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita sudah masuk kepada pokok sholatnya. Gimana sholat yang benar menurut ulama? Iya, mata rantainya sampai kepada Rasulullah. Jangan-jangan selama ini bukunya kita nggak benar, sujudnya kita nggak benar. Jangan-jangan kita takbirnya salah. Jangan-jangan bacaannya salah. Ya pantas saja kamu jarang sholatnya jadi obat, ya kan? Ya pelan-pelan kita kaji. Kemudian meningkatkan fokus dan kesadaran atau mindfulness, khusyuk dalam sholat, sama efeknya dengan meditasi dalam psikologi. Kalau antum pergi ke psikiater, disuruh meditasi, menjadikan pikiran, itu semuanya ada dalam sholat. Kalau antum, kita semuanya benar-benar melaksanakan dan mendirikan sholat itu sesuai dengan ajaran-ajaran yang diajarkan Rasulullah. Oh, baik itu. Rasulullah nggak pernah bohong. Itu kan Nabi Ustaz, dia kan enak sudah. Siapa bilang? Jadi level manusia itu, Nabi itu adalah orang yang paling banyak mukjizatnya atau bonusnya dalam hidup ini, tapi yang paling banyak ujiannya. Semua ujian sudah ada dalam diri Rasulullah SAW. Kita lahir alhamdulillah masih ada orang tua. Beliau sudah pada abahnya, baru 4 tahun, masih kecil, ibunya meninggal. Biar apa? Biar nanti di umatnya nanti, ya, tidak akan pernah punya hujah, alasan. Kok kamu gak rajin sholatnya? Saya dari kecil gak punya orang tua. Rasulullah dari kecil gak punya orang tua. Saya sibuk karena mengembangkan bisnis saya untuk memuliakan Rasulullah. 12 tahun udah mancanegara. Jangan bicara kamu sibuk punya dalil, hujah, alasan, pembenaran untuk beribadah. Hidup saya kemarin Ustaz, Rasulullah kayak begitu. Sehari lapar, sehari kenyang. Jadi kalau
sudah melewati hidupnya sudah memastikan bahwasanya sholat itu tempat healing, wahana healing, privilege-nya kita, kemewahannya kita. Agar apa? Agar kita melewati hidup ini dengan benar, tenang, anteng, nikmat. Selama masih ada sholat. Makanya sebelumnya kan sudah terangkan ayatnya bahwasanya semua manusia itu sifatnya sama, tukang galau, tukang protes, tukang komplain, dan lain sebagainya. Allah berfirman, "Illa musallin," kecuali orang-orang yang sholat, gak akan pernah dia merasa galau karena dia punya Allah. Gimana cara membangun koneksi? Melewati sholat. Untuk waktu yang sedikit ini kita harus mati-matian. Gimana caranya? Ini waktu yang sedikit kita bisa khusyuk. Kalau yang sedikit ini juga diambil sama setan, apa yang bisa kita andalkan dalam hari itu? Sebagai orang beriman, gak ada lagi dah. Di luar sholat ya selesai sudah, habis waktunya buka aplikasi sosial media, ngikutin ini, ngikutin itu, pembicaranya antah berantah. Mungkin di dalamnya ada maksiat, mungkin di dalamnya ada pembicaraan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kan pengennya ada beberapa waktu yang kita tuh istilahnya orang sekarang yang me time. Ada orang kita harus bintang 5 hotel. Kita punya sholat 5 waktu. Gak usah kemana-mana. Masuk dalam wahana sholat. Jiwa kita ini akan mendapatkan nutrisi yang luar biasa. Akan mendapatkan nutrisi yang luar biasa. Gak akan stres orang-orang itu. Apalagi sampai bunuh diri. Itu gak punya Tuhan, gak punya Allah, gak punya Allah. Gimana ceritanya Nabi Allah Musa itu gak tahu apa-apa, Pak. Sepersekian detik sebelum Nabi Musa itu memukulkan tongkat, ini gak tahu. Waktu itu ini musuh di belakang. Cuman beliau itu selalu menyertakan Allah dalam hidup. Inna ma'i rabbi sayahdin. Gak mungkin Allah itu ninggalin saya. Nah, chemistry koneksi ini bisa dibangun seperti itu gimana? Ya kita pada sholat ini. Kan sering usah-usah di YouTube mengatakan selagi masih ada Allah, kita akan bisa melewati. Kita ini merasa ada Allah ini gimana membuktikan kita dekat dengan Allah? Ya koneksinya lewat sholat ini. Kita bangun tuh di situ. Ketersambungan, konektivitas kita dengan Allah itu di situ. Jadi kita bakal kuat. Kita akan diarahkan oleh Allah dan keluar dari masalah ini dengan tidak menimbulkan masalah baru. Kita menjadi winner. Kita tuh lewat itu nanti bisa dengan mudah sekali. Sholat. Sebelum masuk sholat kita persiapkan segalanya. Masuk dalam sholat selesai. Kita terputus dari dunia ini. Tersambung langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini adalah privilege kemewahan yang luar biasa yang hanya dimiliki oleh orang-orang Islam? Itu kenapa sholat itu imaduddin, tiang agama. Ya, karena agama ini utuh di dalam diri kita. Kalau kita nggak sholat, apa lagi yang mesti kita tunggu dari keislaman kita? Kalau puasa itu banyak kita lihat, meskipun dia berjudi, mabuk, tetap ikut puasa, ikut tarawih. Tapi barangkali dia nggak bisa jaga sholat 5 waktu. Haji berangkat kalau ada uang, bismillah. Ya kan? Zakat orang itu diingat tangannya kalau dia punya uang. Tapi orang-orang ini, ya yang kita lihat, belum bisa menjaga sholat 5 waktu dengan tepat sesuai kewajibannya, hukumnya, syarat-syarat dan sebagainya. Kalau kita bisa melihat ini aja, Pak, fokusnya di sholat ini benar-benar masterpiece-nya ibadah kita yang dapat kita andalkan untuk melewati semua masalah. Selesai. Antum akan dituntut nih keluar dari masalah.
kestabilan emosi. Karena apa? Sholat yang rutin itu memperbaiki regulasi emosi dan membantu menghadapi tekanan hidup. Kalau secara rutin sholat kita itu secara rutin disiplin waktunya, ini akan membantu kestabilan hidup kita dalam diri kita ini untuk bisa melewati setiap masalah. Orang itu kalau nggak stabil, masalah sedikit aja diomongin tetangga aja gak tipu-tipu. Kenapa? Nggak stabil dirinya. Dia nggak punya kecakapan moral, dia nggak punya kekuatan batin. Kalau orang yang sholat mustahil. Orang yang benar-benar sholatnya itu dia punya jiwa udah tertempa di dalam, kuat kayak baja. Apa? Selagi saya kadal hak, saya kadal benar, mau sejujurnya juga bicarain saya ada masalah. Karena saya selalu tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, menurut ahli psikologi, meningkatkan optimisme dan harapan hidup. Karena doa dalam sholat memberi kekuatan spiritual menghadapi cobaan. Ini lagi-lagi senjata kita adalah doa di dalam sholat. Sholat isinya semuanya doa. Sholat itu ketersambungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah tersambung dengan Allah, kita ini selalu dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keluar dari setiap masalah. Gak mungkin orang yang sholat itu stres. Mustahil dia bisa depresi kalau orangnya benar-benar sholat. Yang masalah dari kita adalah kita ini hanya gerakan aja. Ada orang yang mengatakan sholat itu udah kayak yoga syar'i, gerakannya kayak yoga, ya kan? Nggak ada isinya, nggak ada ruhnya, nggak ada spiritnya. Nah ini yang perlu kita kaji. Makanya kita kaji sekarang ini agar sholat kita itu berkualitas, sehingga setiap keutamaan fadilah sholat yang selama ini belum kita cicipi, ya kita harus merasakannya di dunia sebelum di akhirat. Emang kita ini udah dikasih modal dari Allah SWT, beriman kepada Allah SWT, Islam. Bahkan pada sebuah hadis Rasulullah mengatakan bedanya kita ini orang Islam sama orang kafir sholat. Enggak sholat itu di hadapan Allah, ya secara de facto bukan muslim, ya, tapi masih dianggap muslim karena dia masih beragama Islam, ya kan? Kayak orang sekolah, siswa tapi nggak pernah masuk, ya kan? Seharusnya dia bukan siswa lagi, bukan, cuma terdaftar iya masih, cuma nggak dianggap sudah. Udah sholat belum Fatimah? Sudah mau azan ya? Bentar lagi ya? Masih ada waktu? Masih ada 2 menit. Baik. Sholat sebagai terapi spiritual. Saya bacakan. Curhat kepada Allah dalam sujud dan doa, seorang muslim mengeluarkan beban hati. Jadi ini kan channel yang luar biasa ya soal itu. Ustaz, kita nih kalau punya masalah, kalau dipendam biasanya kependam rendah nanti. Kapan waktu yang baik? Ya sholat. Sholat itu saat orang lagi tidur, orang lagi enak-enak tidur di kamar, atau bangun. Mata yang melek saat mata-mata lain tidur adalah mata yang istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika curhat itu langsung kayak saya baca sampai habis. Rutinitas harian yang menenangkan, karena jadwal sholat 5 waktu menciptakan keteraturan dalam hidup. Adanya keteraturan dalam hidup. Yang sholatnya seminggu sekali mustahil dia bisa tenang. Tapi lo 5 waktunya. Terakhir, rasa berserah diri atau tawakal mengajarkan untuk menerima takdir dengan tenang tanpa putus.